Kalau itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6666. Dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu. Ya, Ustaz ya, 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang nur itu ditulis pakai wawu juga, misalnya hawahu itu kadang-kadang ada bunyi a yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Kan gitu. Gitu ya. Oke, 6666 suratnya 114, 414, 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kalau aku tahu persis isi hatimu sekarang, aku pulang langsung. Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu? Nah, kalau sesuatu tidak terlihat, jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Nah, itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau enggak. Wis bayangno, wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang iku lho. Ndak gondal gandulan. Itu aja udah gembira kok kita, ya enggak? Ndak punya uang banyak ndak masalah, bayangin itu tok gembira. Enaknya ya Allah mak ya ini. Oke. 114. Oke, sekarang saya singkat supaya kita segera bisa berinteraksi dengan beliau. Anak-anakku yang rebana tetap siap ya Dek ya. Enggak apa-apa ya sampai ya belajar tirakat ya. Belajar tirakat ya. Belajar tirakat. Ojo turu sore ya. Kaki gitu ya. Belajar. Sebab saya dari kecil hampir jarang sekali tidur malam sejak kecil. Karena saya setiap malam anak-anak tidur di musola, saya pergi ke kuburan. Itu selalu, dan saya sangat akrab dengan kuburan-kuburan dimanapun saja. Sehingga sekarang nenek saya, kakek saya, ibu saya, semuanya kuburannya di rumah. Disitulah anak-anak sekolahan belajar, disitulah anak-anak musola belajar, tidur ya di situ. Jadi di samping kuburan. Di Jombang di rumah saya kuburan itu tidak angker. Kuburan itu teman sehari-hari. Jadi tidak perlu bikin gedung DPR, di depannya dibikin kuburan supaya anggota DPR begitu masuk ingat mati. Oh, nggak usah. Selamat datang Beben. Gitu ya. Jadi teman sekalian, apa namanya, untuk meningkatkan software, saya tanya, kalau Anda baca Quran pertama apa? Dari kanan loh ya, dari kanan. Bukai gak ngini tapi ngini ya. Gitu ya, dari kanan. Pertama apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Al-Baqarah ya, sampai sekarang masih memimpin Indonesia. Karena panjang suratnya. Hampir 3 juz. Makanya panjang.
Al-Baqarah itu sapi betina gitu. Oke, jangan saya dianggap ini hate speech ya. Karena sudah jelas hate speech hasilnya pasti permusuhan. Yang saya omongkan hasilnya adalah kegembiraan bersama. Kan begitu ya tak? Jadi love speech gitu ya. Oke, Alif Lam Mim artinya apa? Nah, lebih baik tahu apa lebih baik enggak tahu? Enak toh dikasih 3 huruf, terserah kamu mengartikannya apa, asal membuatmu dekat kepadaku, kan begitu? Kata Allah. Us kok anggap apa iki alif iki godhek, lam iki pancing gitu, terus mim iku kodok. Ya, sakarepmu. Lu kenapa kok kamu tafsirkan itu godhek itu artinya stick kayu? Lu kok kamu lu? Kalau aku ingat stick, aku ingat kayu. Kalau aku ingat kayu, aku ingat tanah. Kalau ingat tanah, aku ingat alam semesta. Kalau ingat alam semesta, aku kagum kepada penciptanya. Oh, boleh. Jadi godek ya oleh. Lam pancing. Kemanakah aku mancing kecuali ke dalam air? Kalau aku melihat air yang bergelombang dan ada ikan-ikan di dalamnya, siapakah yang aku ingat kecuali penciptanya? Loh, pancing ya masuk nang Gusti Allah. Apa meneh kodok? Lah iya. Memnya kodok. Lah iya. Kok ya ada loh makhluk lucu kayak begitu. Alangkah hebatnya yang menciptakan kodok, betul enggak? Nah, jadi saya tanya, boleh enggak menafsirkan begitu? Boleh. Harus pakai ilmu apa? Dengan persyaratan tafsir. Persyaratan tafsir kayak apapun kamu tidak akan bisa mengetahui alif lam mim. Maka boleh kamu semua menafsirkan dengan satu syarat, mendekatkan kamu kepada Allah. Sudah selesai masalah. Ngono loh. Ono meneh alif itu sholat sedang berdiri, lam sedang rukuk loh, pas lam dong diwalik ini. Kalau mem sedang sujud, betul enggak? Nah, kan itu kan boleh-boleh saja. Saya ingin katakan sama Anda, tidak ada tafsir yang benar. Yang benar adalah yang ditafsirkan. Yang benar adalah Qur'annya. Tafsir Quran tidak ada yang benar-benar benar. Artinya Qur'annya benar mutlak, tafsirnya benar relatif. Jadi jangan sombong dengan tafsirmu, jangan sombong dengan madhabmu, jangan sombong dengan aliranmu, jangan sombong dengan apapun. Karena semua bisa salah. Kecuali Anda Rasulullah, Anda bisa salah. Kecuali Anda malaikat, Anda bisa salah. Termasuk saya. Makanya jangan nganut saya. Saya sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Katek mengkultus aku tak buka katokku. Sudah berapa kali saya ngomong seperti itu. Ya jelas ya mas ya. Oke, sekarang saya tanya sama Ustadz. Jadi alif lam mim tadi jelas ya. Alhamdulillah Allah cuma ngasih 3 huruf yang kita bebas mengartikannya supaya mendekat kepada Allah. Hasilnya menjadikan kita lebih dekat, lebih kagum, lebih takjub, lebih pokoknya lebih apa ya? Ya lebih dekat lah, lebih dekat lah. Nah, baru kemudian ada kata dan kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Nyanya apa itu? Loh, Al-Qur'an la raiba fihi. Hinya Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya si Al-Quran itu bahwa dia merupakan hudan untuk muttaqin, hudan lil muttaqin. Sebelum saya tanya kepada Ustadz Hehamahwa, pokoknya Quran itu hidayah, petunjuk, inspirasi, ilham, pencerahan dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Dengan kata lain, tidak untuk yang tidak. Wis piye sakarmu iki.
Dadi nek kowe ora bertakwa, tutupen Qur'ane. Karena sudah jelas ayat pertama sudah bilang ini petunjuk untuk yang bertakwa. Yang tidak bertakwa kamu nerusin tidak ada gunanya. Jadi kamu sekarang di rumah, di kampung tidak usah baca Quran. Kalau dimarahin sama kiai, kok tidak baca Quran? Ah, tidak ada gunanya, saya belum bertakwa. Nah sekarang takwa ini barang padat apa barang cair? Barang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata? Barang jelas atau sangat atau belum tentu? Nah, maka kita punya kesempatan mencari terus takwa itu apa. Makanya jangan kaget, pengajian sejak kami dulu tahun 60-an sampai sekarang itu selalu kalimatnya meningkatkan iman dan takwa, karena tidak pernah meningkat. Selalu kan begitu. Nah, Ustadz Abdullah, andaikan orang bertanya gimana sih menjelaskan agak simpel tentang takwa itu gimana sebenarnya, Ustadz? Ini seperti disertasi ini, Pak. Jadi kalau bahasa populernya oleh para penafsir itu takut. Tapi takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau kita lari, kabur. Tapi takut kepada Allah kita mendekati, merapatkan. Sebab apa? Dengan mendekati dia maka kemudian kita punya hubungan batin, hubungan keakraban dengan dia. Sebab seperti tadi saya katakan, Rabi'atul Adawi mengatakan, kalau surga itu menjauhkan aku dan engkau ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam surga. Kalau neraka itu mendekatkan aku dan engkau, masukkanlah aku dengan neraka. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan nikmat yang tertinggi bagi orang yang di surga adalah menatap wajah Allah, berhadapan dengan Allah. Jadi takut situ bagaimana kita dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah maka kemudian semua apa saja yang diinginkan dari kita kita laksanakan, semua yang dilarang kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka ayat tadi memberikan penjelasan-penjelasan secara tafsiriah, yaitu alladzina yu'minu bil ghaib. Orang yang beriman kepada gaib. Gaib itu tidak berarti tidak kelihatan. Lampu ini datang menyala, kita lihat itu ada aliran listriknya. Siapa yang biasa pernah lihat elektron? Tidak pernah lihat elektron. Saya ini sarjana elektro, belum pernah lihat elektro itu. Tapi ada, pegang strom. Nah, jadi artinya bahwa yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita. Karena itu surga itu gaib, neraka itu gaib, akhirat itu gaib. Coba malaikat rakib, malaikat ada di kiri kanan, tapi nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena dia terbuat dari nur, cahaya. Kecepatan cahaya itu 328.000 km per detik. Baru begini saja nggak bisa. Nah, oleh karena itu maka yakin kepada yang gaib itu sehingga tidak perlu kita harus berhadapan. Tadi Canun mengatakan yang tidak muncul di TV itu tidak berarti bahwa tidak ada, kan gaib. Wa yuqimunas shalah. Kita menyembah Allah kan kita tidak tahu wajah Allah itu bagaimana, tempatnya di mana dan seterusnya, tapi kita wajib. Karena apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lagi. Karena itu ayat-ayat yang bersifat amar dalam Al-Quran selalu targetnya adalah takwa. Dalam Al-Baqarah 21, hai orang-orang, hai manusia, perintah manusia, sembahlah Rabbnya menjadikan engkau dan orang sebelum kamu agar supaya menjadi takwa. Jadi perintah Al-Quran bersifat amar selalu targetnya adalah takwa. Artinya bagaimana dekat dengan Allah. Jadi takut dalam pengertian dekat dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana sedekah para pejuang-pejuang, para founding fathers kita. Karena takwa, mau dekat dengan Allah seperti itu. Nah, tapi anehnya Al-Quran itu menjelaskan syarat atau kualifikasi tafsiriah. Tadi kata Canut tafsiriah, tafsir menurut kita kan, bahwa begitu atau tidak belum tentu, itu kan hak menurut Allah. Tapi itu tafsiriah kita, tafsir kita.
Tapi tentang orang kafir cuma 2 ayat, munafik itu banyak sekali. Kriteria orang muttaqin itu beberapa, orang kafir cuma 2, orang munafik banyak sekali. Nah, ini yang jadi persoalan, bagaimana orang itu menjadi abu-abu. Sekarang kita masuk ke bulan kelima asap di Indonesia, dan ini tahun ke-18. Tahun ke-18 itu baru lahir sudah SMA. Kebakaran hutan di Indonesia itu tahun ke-18. Jadi wajar saja kalau Rasulullah mengatakan umat Islam itu tidak boleh masuk ke lubang ular yang kali kedua, tidak boleh patuk pada tempat yang sama kali kedua. Kita tahun ke-18. Ujung-ujungnya apa? Maaf Canun, saya sudah 2 bulan lalu ke sana. Korupsi, ujungnya korupsi. 3 juta hektar kelapa sawit dan karet di Sumatera dan Kalimantan itu punya orang Malaysia. Malaysia tetap bertahan untuk menjadi pengekspor kelapa sawit nomor 2 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Tapi kelapa sawitnya sudah tidak ada lagi di sana, tinggal sedikit. Kebun kelapa sawitnya dipindahkan ke Indonesia, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi operasional mereka di Sumatera dan Kalimantan itu adalah orang Indonesia. Dan ketika pembukaan lahan baru ada anggarannya. Anggarannya itu pimpronya siapa? Orang Indonesia. Kalau dia harus menebang pohon kemudian menanam baru, itu biayanya besar. Paling gampang adalah bakar saja, maka biayanya mungkin cuma 1/4, 3/4 masuk pocket sendiri. Nah, ini orang yang tidak takwa, karena dia merasa dia hanya diawasi oleh auditor, diawasi oleh pimpinannya, tidak diawasi oleh Allah SWT yang gaib itu. Nah, itu persoalannya. Sehingga dengan begitu, maka bagaimana agar supaya orang takwa itu, betapa ada kisah seorang sahabat dalam satu masjid, kemudian hujan deras dan seterusnya. Sudah itu kemudian dia berdoa, ya Allah berhentikan hujan ini supaya kemudian orang. Terus kemudian salah seorang jamaah yang dekatnya itu mendengar orang itu berdoa. Terus dia tanya, kamu dari mana? Orang itu pergi, tidak kembali lagi, karena dia takut nanti diketahui dia itu yang berdoa, sehingga doanya dikabulkan Allah. Jadi berbuat baik saja itu juga tidak diketahui Allah. Karena itu maka kata Rasulullah, tangan kanan beri, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi ada di Surabaya, Cak Nun, mahasiswa datang ke dosen mau ambil nilai UTS, UAS, terus kasih amplop. Kata dosen, oh nggak boleh tuh. Mahasiswa lihat dosen itu melok tangan kanan, tangan kirinya lepas di bawah, dia kasih di tangan kiri, tangan kiri dia balik, dia menerima, tangan kanan tidak mengetahui. Nah, ini bukan takwa, kan dia berpikir bahwa hanya manusia saja yang tidak melihat, pada Allah yang melihat. Sehingga dengan begitu, itu yang disebut dengan manfaat saum, untuk belajar bagaimana di dalam ruangan yang gelap, sendirian, lapar, haus sang hari, tidak makan, tidak minum, karena kita tahu Allah menyaksikan. Sehingga dengan begitu, kalau itu terjadi, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, karena seseorang tahu bahwa dirinya diawasi langsung oleh Allah SWT. Itu Canun. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Tuhan menggoda manusia. Krisis ekonomi yang mengguncang Amerika Serikat dan berimbas ke berbagai negara, terutama Eropa hingga Asia, semakin menyadarkan berbagai pihak di sana bahwa sistem ekonomi dan tata dunia yang dibangun pada peradaban ini patut dipertanyakan kembali.
Upaya analisis dilakukan mulai dari hal yang paling mendasar. Mereka menyadari saat ini dunia telah berada pada titik masa konsekuensi dari apa yang telah dibangun selama ini. Selama berabad-abad, sistem yang berjalan yang menjadi acuan tata kehidupan manusia di bumi ini ditemukan telah dimodifikasi dan dimanipulasi untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok saja. Segelintir elit itu memodifikasi dan memanipulasi dengan rangkaian sinergi antar agama, politisi dan ahli ekonomi secara sistematis dan strategis. Uang yang pada awalnya hanya alat tukar, kini telah menjadi alat nilai untuk menentukan kehormatan seseorang. Maka level kelompok di antara 1% itu dipandang sebagai manusia terhormat, manusia elit. Bisa terjadinya perubahan cara pandang ini telah diproses berabad-abad lamanya. Benih-benih mindset itu telah ada lama sebelum mencapai tunggaknya ketika Renaissance bergulir di Eropa pada abad ke-17 dan terlaksana hingga hari ini di seluruh dunia. Turunan skema kelompok elit itu kini secara berjenjang juga ada di setiap kelompok masyarakat. Sejumlah kecil orang yang menguasai masyarakat besar, sekelompok elit ada di setiap society yang selalu berusaha dan mempertahankan diri memiliki kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu, mereka mampu mengontrol masyarakat. Cara para elit itu dalam mengendalikan masyarakat tidak dengan mengontrol jumlah produksi atau jumlah uang yang beredar, tetapi dengan mengendalikan sisi kognitif manusia, yakni cara berpikir. Bila ada peradaban yang menjadi wacana umum, tujuan intinya bukan pada apa yang menjadi tema perdebatan, melainkan cara berpikir yang dibentuk dalam wacana itu. Semua itu tidak tampak pada arena perdebatan dan tidak akan dibahas, tetapi tertanam dalam kognitif manusia. Cara berpikir inilah yang telah dimanipulasi selama berabad-abad. Alat manipulasi ini semakin menemukan jalannya ketika Eropa menyadari betapa pentingnya kertas sebagai media penyebaran informasi. Kemudian bermetamorfosa menjadi media massa berbasis kertas yang secara perlahan dikuasai para elit ini melalui kekuatan kapitalnya. Pada akhirnya, tahun 1980-an lebih berkembang lagi bentuk pengendalian informasi itu dengan adanya televisi. Untuk memahami upaya pengendalian cara berpikir ini, bisa dipelajari karya-karya Noam Chomsky, Profesor Linguistik Dunia dari MIT Massachusetts. Ia seorang Yahudi yang tidak Zionis, seorang Amerika sangat tidak Amerika, ia dicap pengkhianat oleh banyak warga Amerika. Salah satu karyanya adalah Manufacturing Constant, The Political Economy of the Mass Media, dan juga telah menjadi film dokumenter. Selain itu, gambaran bagaimana sistem dunia ini bekerja dapat juga dibaca dalam bukunya How the World Works yang diterbitkan Bentang Pustaka dalam bahasa Indonesia. Di era yang menurut para peneliti telah memasuki era konsekuensi ini, sejatinya merupakan masa akhir dari sebuah siklus. Semua berputar pada siklus 250 tahun atau setidaknya 10 generasi.
Dalam daur itu menurutnya ada 6 tahap yang dilalui hingga fase keruntuhan. Tahap pertama adalah generasi para perintis, selanjutnya memasuki masa-masa penaklukan, kemudian adalah era perniagaan, berikutnya generasi yang berada dalam era kemakmuran. Terus mencapai klimaksnya pada era intelektual. Daur ini berujung setelah manusia terlena dengan capaian-capaiannya yang tidak membatasi sifat kebinatangannya, yakni masuk pada era kemunduran. Bila kita tarik lebih besar menjadi gambaran peradaban, dunia hari ini telah memasuki masa dekaden, era kemerosotan dari peradaban kapitalisme global. Ada kesamaan yang tampak pada masa dekaden di setiap dinasti. Gambaran itu seperti militer yang tidak disiplin dan melakukan tindakan asusila hingga melewati batas kemanusiaan. Salah satunya terlihat ketika tentara Amerika melakukan pelecehan kepada para tawanan di Irak dan Afghanistan, atau kasus pelecehan dan penyiksaan yang mencuat kepada para tahanan Guantanamo. Gambaran lain yang sangat tampak hari yang menunjukkan fase dekaden peradaban adalah mencoloknya tampilan kekayaan dan kemewahan, rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaian mewah, dan sebagainya. Lalu diikuti oleh jurang kesenjangan yang sangat jauh antara kaya dan miskin, termasuk yang juga kentara adalah eksploitasi seks yang sangat masif yang bisa kita lihat dari menjamurnya pornografi, terutama di dunia maya. Namun masa kemunduran peradaban ini tidak terlalu disadari seluruh elemen masyarakat. Ada yang tidak sadar sama sekali, juga banyak yang sadar, namun merasa tidak berdaya atas serbuan bentuk dekadensi itu. Dan ada sebagai lain yang sadar sekaligus berjuang memperbaiki keadaan. Bagi yang tidak sadar, mungkin mereka memang tidak tahu ketidaktahunan ini dicurigai merupakan bentuk upaya elit yang berkepentingan mempertahankan posisi kekuasaan. Masyarakat dialihkan perhatiannya agar tidak sadar akan kondisi kehancuran yang sedang terjadi. Mungkin kita bisa belajar dari kekaisaran Romawi di masa dekaden kekaisaran itu. Masyarakat dialihkan perhatiannya sehingga tidak benar-benar sadar kan apa yang sesungguhnya menimpa mereka dengan disuguhi hiburan pertunjukan gladiator. Pertunjukan itu sangat menyedot atensi dan memecah perhatian rakyat. Saat itu para elit serakah menumpuk emas dan perak yang menjadi standar alat tukar, melampiaskan hawa nafsu kekayaan dan materi, serta obsesi kekuasaan yang dikelabui dengan memanipulasi rakyat. Pengalihan perhatian itu adalah upaya elit berkuasa yang menyadari masa keterpurukan. Hari ini bentuk pengalih perhatian itu mewujud lebih canggih pada program siaran televisi. Di Amerika, masyarakatnya dinabobokkan dengan acara-acara televisi. Siaran olahraga adalah salah satu bagian yang menyedot perhatian hingga menjadi bagian utama dari sejarah hidup mereka yang diperbincangkan setiap hari, mulai dari remaja hingga usia lanjut, bahkan menjadi bagian dari impian anak-anak. Tayangan American Football merupakan bisnis multi-juta dolar yang menguntungkan bagi para elit. Puncaknya adalah final Super Bowl yang siaran langsungnya bisa ditonton 100 juta pasang mata, hanya kalah satu tingkah jumlah penontonnya dari final Piala Dunia FIFA. Ada profesi lain yang secara kuat diposisikan menjadi selebriti di masa dekaden kekaisaran Romawi, yaitu para tukang masak atau chef. Kuliner adalah bentuk lain pengalihan perhatian itu. Dan itu tampak juga di sekitar kita saat ini. Hasrat pelampiasan sedang bertubi-tubi mengepung,
mendorong kita memburu apa dan di mana makanan yang enak, pakaian yang bagus dan ngetren, film dan musik yang top, program reality show televisi yang mengasyikkan, atau majalah-majalah hiburan mana yang menghibur. Semua itu mengalihkan perhatian kita, membuat berpikir dan memandang sesuatu dalam jangkauan yang sangat pendek dan sempit. Bila terkait politik, betapa banyak bentuk pengalih perhatian itu yang akan dipaparkan kemudian, yang bisa kita tadaburi dari kegaduhan nasional yang terjadi belakangan di negeri ini. Melalui gambaran ini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa para elit kekaisaran kapitalisme global saat ini dengan kuasa dan kapitalnya melenggangkan kursinya dalam jajaran 1% kelompok oligarki dengan cara mengendalikan cara berpikir masyarakat dunia. Dengan menyadari berlangsungnya sebuah sistem yang dimanipulasi dan segala bentuk pengendalian cara berpikir serta pengalihan perhatian yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, maka kita menyadari pula bahwa untuk bisa lepas dari kungkungan itu memerlukan langkah dan waktu yang panjang. Kita bisa mencoba bercermin diri, apa yang akan kita lakukan menghadapi kungkungan pengendalian itu. Para elit memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kapital yang besar. Mari coba kita hitung dengan cermat langkah apa yang bisa kita perbuat. Melihat kembali kemampuan dan kekuatan diri dengan tetap memegang teguh secara mutlak peran Allah dalam perjuangan untuk berdaulat dari pengendalian itu. Kita percaya dalam sekejapan mata perubahan akan terjadi, kun fayakun, namun kita juga harus mengupayakan diri dalam perubahan tersebut. Hingga dalam kesadaran kita, ini tetap sebuah jurus jalan panjang yang harus diperjuangkan dengan lebih strategis dan bersatu dalam umatan wahidah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.